Oh ya, ini tadi, ini aneh. Bukan aneh. Saya tadi nonton di iNews. Di Pekalongan ada pimpinan pesantren yang memperkosa, melecehkan murid santrinya sekitar 20 orang yang berjalan. Saya lihat, saya baru aja saya lihat di TV, pakai apa, kopiah putih, ditangkap oleh polisi karena ada. Ya. Nah, cuma diberikan keterangan bahwa kiai ini ditangkap karena telah memperkosa sekitar 20-an orang santriwatinya dengan cara tertentu dan sebagainya. Tadi diterangkan, nggak enak juga untuk bagaimana tekniknya sampai dia bisa melecehkan muridnya. Yang jelas bahwa sekitar 10-an tahun dia melecehkan muridnya 20-an sampai 25 orang. Ini dari TV, baru aja. Kira-kira sejaman yang lalu dari iNews. Coba bayangkan, udah pendidikannya kayak gitu. Nah, sekarang kalau bicara tentang pelecehan seksual di santri ini, moralitasnya gimana? Pendidikan agama, lalu gurunya sendiri yang seharusnya mempunyai pengetahuan hebat tentang keagamaan, termasuk bagaimana memelihara moralitas, kok merusak. Jadi kalau digabung dari semua sistem pendidikan kita, ya betul-betul kita tidak bisa berharap apa-apa ke masa depan kita. Pesantrennya udah rusak, pendidikan umumnya juga udah rusak. Ya tentu saja orang boleh berkata bahwa kan ada ribuan pesantren. Iya, memang ngerti, saya ada ribuan, saya tahu itu. Tetapi bayangkan bahwa ada, dan bukan hanya kali ini, beberapa waktu yang lalu juga ada sekian banyak pesantren yang melecehkan murid-murid mereka. Kurang lebih hampir tiap bulan ada satu berita paling. Iya, itulah. Nah lalu, ya boleh aja Anda mengatakan seperti, tapi faktanya kan seperti itu. Dan kalau sudah pesantrennya udah rusak kayak gitu, lalu yang akan baik siapa? Pendidikannya bagaimana? Di lingkungan pendidikan non-agama udah jebol kayak gitu, udah rusak kayak gitu, di pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan juga udah rusak. Lalu moralitas kita ke depan bagaimana gitu? Yang merusak moralnya seharusnya yang menciptakan moral baik kok. Pendidikan itu, seperti yang selalu saya katakan, baik pendidikan pesantren, apalagi juga termasuk pendidikan umum yang dikelola oleh pemerintah, salah satu faktor utama bukan hanya memberikan ilmunya, tetapi juga untuk membangun karakter tertentu, sikap tertentu di dalam berhadapan dengan sesama. Nah, ini dengan apa yang kita lihat di pesantren tadi, ya sebenarnya udah rusak semua. Ya mudah-mudahan Menteri Agama, ya saya tahu Menteri Agamanya tahu betul ya namanya moral, saya kenal baik Menteri Agamanya, ya saya kira pusing juga tuh, bagaimana pesantren kok bisa rusak kayak gitu, ya. Jadi saya dengan dua
keadaan yang berkaitan dengan sistem yang dikelola oleh lingkungan yang berbeda, tetapi dua-duanya merusak. Nah, ini kan ada paradoks lingkaran setan untuk masa depan Indonesia kalau kita lihat tadi dari berita pertama, yaitu kemiskinan secara ekonomi, yang kedua kemiskinan secara nilai pendidikan formal, yang ketiga pendidikan moral. Itu juga mengalami kemiskinan. Nah, itu bagaimana nih menurut Prof? Kemiskinan ini, karena kan ini lingkaran setan untuk masa depan Indonesia sebenarnya. Iya, makanya saya mau ngomong ini untuk mengingatkan kepada pengelola Republik ini, ada loh fakta yang Anda harus pikirkan. Ada kaitannya dengan kemiskinan. Kemiskinan pendidikan, kemiskinan moral, kemiskinan ekonomi. Jadi ada 3 bentuk kemiskinan yang membahayakan masa depan kita. Pendidikan, kemiskinan pendidikan, kemiskinan moral, kemiskinan ekonomi. 3-tiganya saya singgung tadi. Sebagai suatu hal, saya menyampaikan ini untuk sesama warga Republik Merdeka ini yang tujuannya untuk memberikan kesejahteraan, kedamaian pada kita, membangun kehidupan yang lebih baik, tapi dengan fakta-fakta yang kita bicarakan, saya kira agak mengkhawatirkan, bukan agak, bahkan sangat mengkhawatirkan dengan 3 bentuk kemiskinan itu. Mungkin ini pas kalau misalkan boleh nggak Prof jelasin konsep Prof Anhar terkait terdidik tercerahkan, karena ini penting untuk masyarakat. Sebenarnya begini, yang namanya pendidikan itu memang tujuan utama adalah memberikan ilmu pada kita. Dan saya selalu mengatakan kepada dulu dan juga terkadang sekarang, ketika saya mengajar, saya tidak sekedar memberikan ilmunya aja, tetapi terutama juga nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan kita sebagai bangsa merdeka. Nah, apa yang saya khawatirkan dengan ini, kalau ini terus tidak diperbaiki, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemerdekaan kita udah ya sekedar sebuah kemerdekaan. Ya, keterangan saya ini mungkin ada yang tidak senang, tapi kan fakta yang kita bicarakan. Kan itu. Dari Kompas ada fakta, dari TV tadi fakta kemiskinan ekonomi terjadi pada si orang tua yang menurut saya dia adalah, dan anak kecil itu, menurut saya dia bukan pencuri biasa, tetapi dia pencuri terhormat. Karena untuk mempertahankan hidupnya. Dia beda dengan pencuri yang namanya korupsi. Gitu. Lalu kemudian kemiskinan pendidikan. Ya kelihatan kan tadi yang kita terangkan. Lalu dengan pesantren, kaitannya di samping kerusakan pendidikannya, tapi juga moralitasnya. Apa yang kita mau pegang? Kalau 3 hal ini dalam sebuah negara, tidak sebagaimana yang seharusnya kita laksanakan untuk mewujudkan kemerdekaan itu. Itu yang saya mau katakan. Kalau solusi dari Prof Anhar sendiri? Iya, solusi saya sederhana kok. Sederhana dalam arti kata, Departemen Pendidikan, Departemen Agama yang ngurusin pesantren, lalu yang berkaitan dengan dengan ini ya harus membuat suatu sistem di mana
semua pihak yang ada di dalam lingkungan itu bertanggung jawab sebagaimana seharusnya. Yang menjadi soal itu, karena lembaga ini ada yang tidak mau bertanggung jawab gitu loh. Dia sekedar membuat sesuatu, sudah itu dianggap selesai. Ya contohnya, nggak perlu naik kelas, nggak perlu jenjang untuk naik kelas dengan tingkat pengetahuan tertentu. Itu aja sudah merusak. Nah, oleh karena itu sistem ini harus dibuang. Jadi kesalahan dari kurikulum merdeka itu harus dibuang dan harus diciptakan apa yang dilakukan oleh menteri sekarang. Saya tidak memberikan komentar, mudah-mudahan lebih baik karena tidak jujur kalau baru belum sampai 2 tahun sudah memberikan satu komentar yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, apa yang saya komentari, kebetulan saya baca di Kompas, kebetulan saya nonton di ini, nah jalan keluarnya adalah merubah sistem yang selama ini jadi lingkungan pesantren harus jangan dianggap bahwa di sana pasti akan baik-baik saja. Enggak. Jadi Departemen Agama seharusnya tidak menganggap bahwa semua pesantren itu akan berjalan sebagaimana yang dilakukan karena berkaitan dengan moralitas dan keagamaan. Ternyata tidak terjadi kan? Jadi artinya Departemen Agama harus memperhatikan betul bagaimana pelaksanaan pendidikan pesantren yang baik, yang sebagaimana yang ditentukan oleh departemen itu. Juga Departemen Pendidikan, sistemnya harus dirubah dan sebagainya, dan jangan lagi lah ada istilah aneh-aneh, kurikulum merdeka, apa segala macam. Nah, kembali aja kepada bagaimana seharusnya sebuah lembaga pendidikan, ya sebenarnya sederhana. Kembali buka apa yang pernah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Juga Muhammadiyah, dia kedua lingkungan pendidikan sekarang diawaki oleh tokoh Muhammadiyah. Departemen Pendidikan Dasar Menengah, Sekjen Muhammadiyah. Juga yang Departemen Pendidikan Tinggi, tokoh Muhammadiyah. Nah, mudah-mudahan dengan ini akan lebih baik. Saya berharap betul agar supaya pelayanan yang berkaitan dengan pendidikan dan moralitas harus betul-betul mendapat perhatian. Karena ini menyangkut masa depan bangsa ke depan. Kalau keadaan yang seperti sekarang berlanjut, Anda jangan berharap bahwa Republik ini mempunyai masa depan. Saya percaya akan hal itu. Pendidikannya udah rusak, moralitasnya udah rusak, ekonominya rusak, apanya nggak rusak? Ini semua yang harus kita perbaiki. Itu kalau menurut saya. Mudah-mudahan ada yang mendengar dan mau berpikir lebih lanjut. Terima kasih.